Sementara kekuasaan, kekayaan, dan gengsi seseorang ditampilkan dengan sangat mewah untuk dilihat oleh semua orang, beberapa orang memilih untuk menggunakan kekuasaan dan segala sesuatu yang menyertainya secara lebih tersembunyi. Untuk pria yang satu ini, yang memiliki dunia dalam genggamannya, tidak ada yang bisa menghentikan jangkauan pengaruhnya. Tetaplah bersama kami saat kami menggali lebih dalam untuk mengungkap kebenaran di balik pria yang diam-diam menguasai dunia ini. Kekuatan dan pengaruh. Kekuatan dan pengaruh Larry Fink. Meskipun Anda mungkin tidak mudah mengenali namanya, Larry Fink, pria yang diam-diam menguasai dunia, mempengaruhi hidup Anda lebih dari yang Anda pikirkan. Ingat iklan Bud Light yang menampilkan Dylan Mulvaney? Nah, Anda bisa berterima kasih kepada Larry Fink untuk itu. Secara tidak langsung, tentu saja. Dulu, di tahun 1988, Fink tidak mendanai iklan yang menarik, dia membangun sebuah kerajaan. Bersama 7 rekannya, ia mendirikan BlackRock, sebuah perusahaan yang kini mengelola aset senilai 10 triliun dolar. Angka ini sangat besar, melebihi PDB semua negara kecuali 2 negara, yaitu Tiongkok dan Amerika Serikat. Visi Fink membawa BlackRock menjadi perusahaan terbuka di tahun 1999, dan sejak saat itu, para pemegang saham telah menjadi saksi atas laba investasi mereka yang fenomenal, yaitu sebesar 7.000%. Benar, jika Anda membeli satu saham saat itu, maka Anda akan duduk manis hari ini. Meskipun kekayaan bersihnya berkisar di angka 1 miliar dolar, Larry Fink diam-diam adalah salah satu orang paling berkuasa di planet ini. Perjalanan Larry Fink dimulai dari jalur yang tampaknya berbeda. Sebagai seorang sarjana ilmu politik, ia awalnya memendam ambisi untuk memiliki pengaruh politik. Namun, daya tarik keuangan terbukti terlalu kuat. Mendapat posisi yang didambakan di First Boston Investment Bank di tahun 1976, dia menemukan jati dirinya di dunia perdagangan obligasi yang bergerak cepat. Di sini, Fink berkembang pesat. Tidak seperti dunia trading ekuitas yang lebih mencolok, obligasi adalah bidang baru, di mana pikiran analitisnya unggul. Dia dengan cepat naik menjadi pemain terbaik, menghasilkan 1 miliar dolar yang mengejutkan untuk laba bank. Jumlah yang luar biasa untuk seorang profesional muda. Tetapi Fink adalah seorang pengamat yang tajam. Dia menyadari kekuatan komputer yang terus berkembang dan potensinya untuk merevolusi perdagangan. Tetapi lebih lanjut tentang apa yang dia pikirkan akan dibahas nanti. Saat ini mari kita bahas tentang betapa kuatnya Larry Fink di dunia keuangan tinggi. Reputasi Larry Fink tidak hanya dibangun berdasarkan penghasilan miliaran dolar. Dia dikenal sebagai juru bicara utang perusahaan yang penuh risiko. Ini bukanlah gelar yang glamor, tetapi merupakan keahlian yang berharga. Dia memiliki kemampuan luar biasa untuk mengatur ulang utang yang rumit dan bermasalah. Sebuah bakat yang menarik perusahaan-perusahaan yang sedang mengalami kesulitan untuk bergabung dengan BlackRock, seperti halnya laron terhadap api. Seiring berjalannya waktu, BlackRock menjadi perusahaan yang tepat untuk melakukan manuver-manuver keuangan yang rumit ini. Namun, Fink tidak puas hanya dengan memiliki keahlian. Memanfaatkan peluang yang diciptakan oleh Undang-Undang Modernisasi Komoditas dan berjangka tahun 2000 yang mengatur deregulasi derivatif, BlackRock memperoleh keunggulan yang besar. Mereka semakin mengukuhkan dominasi mereka dengan mengakuisisi Merrill Lynch Investment Management, memperluas jangkauan mereka ke pasar retail dan internasional. Larry Fink, seorang sarjana ilmu politik yang berubah menjadi raksasa finansial, telah membangun kerajaan finansial dengan jejak global. Kemudian datanglah krisis keuangan tahun 2008, sebuah gempa bumi ekonomi global. Ketika perusahaan-perusahaan tertatih-tatih di tepi jurang dan pemerintah berebut mencari solusi, keahlian Larry Fink menjadi mercusuar di tengah badai. Bahkan raksasa seperti Jamie Dimon, CEO JP Morgan Chase, meminta nasihatnya. Ketika pemerintah meminta Dimon untuk mempertimbangkan membeli Bear Stearns yang gagal, Dimon meminta nasihat Fink. Bayangkan besarnya dampaknya. Pemerintah Amerika Serikat yang mengawasi ekonomi yang luas dan kompleks memiliki akses terhadap banyak penasihat. Namun, pada saat krisis ini, Larry Fink, mantan pedagang obligasi yang memiliki keahlian dalam utang bermasalah, yang memegang kepercayaan dari eselon kekuasaan tertinggi. Momen penting ini mengukuhkan posisi BlackRock sebagai kekuatan finansial global, dan Larry Fink, seorang sarjana ilmu politik yang sederhana, sebagai arsitek terkemuka dunia finansial modern. Krisis keuangan tahun 2008 menjadi momen penting bagi Fink, ketika perusahaan seperti Lehman Brothers, Bear Stearns, dan Freddie Mac runtuh di bawah beban utang bermasalah. Keahlian Fink sangat dibutuhkan. Bayangkan suasananya. CEO AIG, Bob Benmosche, dan CFO David Herzog berkumpul untuk makan malam di Ritz-Carlton, Chicago. AIG, yang saat itu merupakan perusahaan asuransi terbesar di dunia, baru saja menerima dana talangan sebesar 183 miliar dolar dari pemerintah. Mengapa Fink? Karena BlackRock memiliki kemampuan khusus untuk menavigasi situasi berbahaya dari utang yang bermasalah. Mereka adalah orang-orang yang dipercaya untuk mengurai puing-puing keuangan, sebuah tanggung jawab yang mendorong mereka dan Larry Fink dalam mengatasi masalah krisis. Momen penting ini mengukuhkan
meninggikan reputasi BlackRock sebagai pemberi solusi masalah keuangan terbaik, dan Fink, seorang sarjana ilmu politik yang sederhana, sebagai tokoh yang kuat dan kontroversial yang membentuk masa depan keuangan global. Krisis keuangan tahun 2008 bukan hanya sebuah ujian, tetapi juga merupakan momen yang menentukan bagi Larry Fink dan BlackRock. Saat itu mereka mengelola aset sebesar 1,3 triliun dolar yang cukup besar, namun tidak terlalu besar. Kini angka tersebut telah melambung tinggi menjadi 10 triliun dolar. Namun Fink, yang merupakan seorang ahli strategi, melihat krisis tersebut bukan hanya sebagai tantangan, tetapi juga sebagai peluang. Ketika yang lain gagal, Fink menyadari potensi Exchange Traded Funds atau ETF, sebuah kendaraan investasi baru yang mendapatkan daya tarik. Dia memposisikan BlackRock untuk menjadi pemain dominan di pasar ini, dan kejeliannya membuahkan hasil. Saat ini BlackRock berkuasa, menguasai 35% dari seluruh aset ETF di seluruh dunia. Dominasi ini ditambah dengan keahlian mereka dalam menghadapi situasi keuangan yang sulit, mengukuhkan posisi BlackRock sebagai raksasa keuangan, dan Larry Fink yang memiliki kemampuan untuk melakukan hal yang tidak lazim sebagai titan sejati dunia keuangan modern. Dominasi ini tidak terjadi secara kebetulan. Ini adalah langkah yang diperhitungkan oleh seorang pemimpin visioner yang memanfaatkan momen dan membentuk kembali kondisi investasi untuk selamanya. Tahun ini adalah tahun 2020. Pandemi COVID-19 membuat ekonomi global menjadi kacau. Kepanikan terjadi ketika suku bunga obligasi korporasi melonjak, mengancam stabilitas keuangan. Bisnis kesulitan mengakses kredit, sehingga membahayakan fungsi mereka. Masuklah Larry Fink, trader obligasi yang dulunya tidak dikenal, kini menjadi raksasa keuangan berpengalaman. Federal Reserve yang menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya, meminta bantuan Fink. Fink, dengan pemahamannya yang mendalam tentang instrumen keuangan yang kompleks, menjadi senjata rahasia bank sentral. BlackRock, melalui platform iShares-nya, menawarkan solusi yang sempurna, yaitu ETF obligasi. Dana yang diperdagangkan di bursa ini menyediakan cara bagi The Fed untuk membeli secara strategis keamanan yang didukung oleh hipotek dan obligasi korporasi yang secara efektif menopang seluruh pasar. Larry Fink, orang yang memulai karirnya dengan menentang ekspektasi dengan memilih obligasi daripada saham, sekali lagi berhasil mengalahkan permainan, kali ini menjadi arsitek misi penyelamatan keuangan yang bersejarah. Inilah pertanyaan yang wajar. Mengapa Federal Reserve yang sangat berkuasa membutuhkan bantuan BlackRock? Ini adalah situasi yang mengingatkan kita pada saat pemerintah mengandalkan Chase Bank di masa lalu. Kuncinya terletak pada keahlian. The Fed, meskipun merupakan kekuatan ekonomi, tidak memiliki pengetahuan khusus BlackRock dalam menangani masalah utang yang kompleks. Larry Fink, bagaimanapun juga, menghabiskan puluhan tahun menguasai seni mengelola portofolio obligasi yang beragam, sebuah keahlian yang jauh di luar ranah The Fed. Jadi, apa yang Larry Fink dapatkan sebagai imbalan atas jasa penting ini? Pertama, 48 juta dolar per tahun untuk pekerjaannya. Namun yang lebih penting lagi, ia mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga, penghargaan sosial, kekuasaan, dan pengaruh. Meskipun Larry Fink mungkin tidak membutuhkan 48 juta dolar lagi, dia mendambakan otoritas dan pengaruh yang datang dengan menjadi mitra terpilih The Fed. Pengaruh ini secara langsung terkait dengan kebangkitan investasi ESG atau lingkungan, sosial, dan tata kelola. Kita akan membahasnya lebih lanjut sebentar lagi, tetapi ESG adalah gerakan yang diperjuangkan Fink. Dengan membantu The Fed, BlackRock secara strategis memposisikan dirinya sebagai otoritas utama, tidak hanya di pasar obligasi, tetapi juga dalam membentuk masa depan keuangan itu sendiri. BlackRock memang berpengaruh di Amerika Serikat. Perusahaan ini memiliki setidaknya 5% saham di sebagian besar perusahaan besar yang memberikan perusahaan ini banyak hak suara untuk menentukan bagaimana bisnis publik beroperasi. Tidak ada BlackRock tanpa Larry Fink. Tetapi mari kita lihat seberapa besar pengaruh BlackRock itu sendiri. Kekuatan besar yang dimiliki oleh BlackRock yang didukung oleh aset senilai 10 triliun dolar dan operasi keuangan yang luas tidak luput dari perhatian. Para kritikus menjulukinya sebagai bank bayangan terbesar di dunia, sebuah istilah yang mengacu pada institusi yang terlibat dalam aktivitas perbankan tanpa peraturan yang sama dengan bank konvensional. Kurangnya pengawasan ini membuat beberapa pihak khawatir. Di tahun 2020, perwakilan Amerika Serikat Katie Porter dan Jesus Cui Garcia mengajukan undang-undang yang secara khusus menargetkan BlackRock dan bank-bank bayangan lainnya, yang bertujuan untuk memberikan kontrol dan transparansi yang lebih baik pada operasi mereka. Di sisi lain, BlackRock berargumen bahwa skala perusahaannya memungkinkannya untuk menawarkan stabilitas dan variasi pada sistem keuangan global. Senator Amerika Serikat Elizabeth Warren mengusulkan agar BlackRock diberi predikat terlalu besar untuk gagal. Dia secara khusus merekomendasikan agar BlackRock, raksasa dalam pengelolaan uang institusional dan penyedia utama ETF, diklasifikasikan sebagai lembaga keuangan yang penting secara sistemik atau SIFA. Penunjukan ini akan mengakui potensinya untuk membahayakan perekonomian
perekonomian jika perusahaan tersebut runtuh. Ukuran BlackRock yang sangat besar dan keterkaitannya dengan sistem keuangan global dapat memicu efek domino jika perusahaan ini gagal. Hal ini menunjukkan betapa berpengaruhnya BlackRock dalam ekonomi global. BlackRock, raksasa yang mengelola dana 10 triliun dolar yang membingungkan, berjalan di antara layanan klien dan pengaruh industri. Mereka menginvestasikan dana dalam jumlah besar ini, yang seringkali merupakan milik perorangan melalui reksadana seperti iShares ke perusahaan-perusahaan yang diperdagangkan secara publik. Hal ini menciptakan jaringan yang kompleks, karena beberapa perusahaan ini mungkin merupakan pesaing langsung. BlackRock berdasarkan skala perusahaannya seringkali menjadi pemegang saham terbesar, bahkan untuk perusahaan-perusahaan terbesar di dunia. Perusahaan mempertahankan perbedaan yang jelas. Saham-saham ini adalah milik klien mereka, bukan milik BlackRock. Akademisi independen mendukung pandangan ini. Namun, BlackRock memberikan suara yang signifikan, menggunakan kekuatan untuk memengaruhi keputusan perusahaan atas nama klien-klien ini, seringkali tanpa masukan langsung dari mereka. Kemampuan untuk mempengaruhi seluruh industri ini menunjukkan betapa kuatnya BlackRock. Dengan semua kekuatan yang dimilikinya, BlackRock dan CEO Larry Fink sering menjadi target kontroversi dan teori konspirasi. Kontroversi dan teori konspirasi. Larry Fink, Anda tahu, Larry Fink dan beberapa pendiri BlackRock memiliki keturunan Yahudi. Namun, informasi ini telah dipelintir menjadi teori konspirasi yang meresahkan. Pernyataan antisemit menggambarkan BlackRock dan juga Fink sebagai bagian dari komplotan tersembunyi pemodal Yahudi yang secara diam-diam mengendalikan dunia. Pemikiran tentang komplotan Yahudi yang tersembunyi dan jahat yang mengendalikan dunia, yang sering disebut sebagai konspirasi Yahudi internasional atau konspirasi Yahudi dunia, merupakan kiasan antisemit yang terus-menerus dan berbahaya. Teori ini yang berkembang di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 sering berpusat sebagai kelompok fiktif yang disebut Yahudi internasional yang konon merencanakan dominasi global. Isi dari teori konspirasi ini sangat beragam sehingga sulit untuk dijabarkan. Namun pesan intinya tentang kontrol Yahudi dan agenda tersembunyi telah menimbulkan prasangka selama ini. Contoh terkenal dari kebencian ini adalah dokumen palsu, protokol para tetua Sion, yang telah berulang kali dibantah namun terus beredar di beberapa kalangan. Namun yang lebih penting lagi, Larry Fink menghadapi kontroversi karena dukungannya terhadap ESG. Ingat bagaimana kita melihat bahwa pengaruhnya membuatnya menjadi pendukung besar ESG? Tampaknya dukungan tersebut harus dibayar mahal. Harga dari dukungan ini adalah Larry Fink menemukan dirinya berada di tengah-tengah perdebatan tentang perubahan iklim. Dukungannya yang vokal terhadap investasi lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG membuatnya menjadi sasaran kritikus konservatif. Investasi ESG memprioritaskan faktor-faktor seperti inisiatif perubahan iklim dan program-program keberagaman, kesetaraan, dan inklusi di samping metrik keuangan tradisional. Bagi Fink, ini adalah cara untuk mendorong perusahaan agar menjadi penata layan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Namun, para pengkritiknya berpendapat bahwa ESG memberikan pertimbangan subjektif dan politis terhadap keputusan investasi yang berpotensi mengorbankan keuntungan demi kebaikan sosial. Hal ini memicu perdebatan hebat, di mana Fink diposisikan di tengah-tengah, dipaksa untuk mengatasi persoalan rumit antara keuangan, keberlanjutan, dan ideologi. Larry Fink, orang yang memimpin BlackRock, manajer aset terbesar di dunia, terjebak dalam pusaran masalah ESG. Meskipun dukungannya terhadap investasi lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG membuatnya dikritik oleh kelompok kanan, dan kelompok kiri juga tidak memujinya. Para kritikus di sana memandang ESG sebagai taktik pemasaran, sekadar percikan noda hijau terhadap kondisi lanskap keuangan yang secara sistemik tidak berkelanjutan. Beberapa orang, seperti Tariq Fancy, mantan kepala keberlanjutan BlackRock, menyamakannya dengan menawarkan rumput gandum kepada pasien kanker, sebuah gerakan yang baik dengan dampak yang kecil terhadap masalah yang mendasarinya. Fink mengakui perlunya mengatasi kesalahpahaman seputar upaya keberlanjutan perusahaannya. Namun, perdebatan telah menjadi semakin terpolarisasi, menimbulkan pertanyaan tentang apakah ESG benar-benar dapat menjembatani kesenjangan ideologis dan mengantarkan era baru investasi yang bertanggung jawab. Mengungkapkan pandangannya kepada Bloomberg, ia menyesalkan terjadinya pergeseran dari serangan bisnis menjadi serangan pribadi dan menekankan bahwa serangan-serangan tersebut belum pernah terjadi sebelumnya dalam karirnya. Serangan-serangan tersebut, katanya, kini melampaui kritik profesional menjadi fitnah pribadi yang bertujuan menjelek-jelekkan isu-isu daripada mengatasinya secara konstruktif. Keterkaitan Fink dengan investasi ESG berawal di tahun 2022 ketika ia menekankan dalam surat tahunannya kepada para CEO mengenai dampak besar perubahan kondisi keuangan terhadap perubahan iklim dan mendukung realokasi modal ke arah strategi yang berkelanjutan. Sikap ini memicu pertentangan dari koalisi yang terdiri dari lebih dari 75 pemimpin konservatif dan pejabat terpilih yang mendesaknya untuk mempertimbangkan kembali posisinya. Menambah panasnya suasana,
Surat tahunan Fink kepada para CEO baru-baru ini menegaskan kembali pendiriannya mengenai keberlanjutan sembari memperkenalkan konsep kapitalisme pemangku kepentingan yang menekankan pentingnya melayani karyawan, pelanggan, dan masyarakat di samping para pemegang saham. Pendekatan ini yang dijuluki kapitalisme yang terbangun oleh para kritikus meningkatkan kontroversi. Bendahara negara bagian Louisiana, John Schroeder, mengambil tindakan tegas dengan mendivestasikan hampir 800 juta dolar dana pembayar pajak dari BlackRock karena sikap ESG Fink. Menyusul kemudian, Kepala Keuangan Negara bagian Florida, Jimmy Patronis, memilih untuk melepaskan 2 miliar dolar dari dana negara bagiannya yang semakin memperparah keretakan atas prinsip-prinsip ESG dalam strategi investasi. Dalam sebuah pernyataan yang mengumumkan keputusan tersebut, Patronis mengatakan bahwa apakah kapitalisme pemangku kepentingan atau standar-standar ESG dianjurkan oleh BlackRock untuk tujuan ideologis atau untuk menetapkan peringkat kredit sosial, hasilnya adalah penghindaran untuk menghadapi kerumitan demokrasi. Fink mengakui bahwa BlackRock mengalami kerugian sekitar 4 miliar dolar dalam aliran dana dari berbagai negara bagian di tahun sebelumnya karena sikap ESG-nya. Namun, ia menunjukkan bahwa dalam hal aliran dana jangka panjang, perusahaan ini memperoleh lebih dari 400 miliar dolar. Meskipun ada aliran dana masuk yang cukup besar ke dalam dana kelolaannya, aset kelolaan BlackRock yang mencapai lebih dari 10 triliun dolar turun menjadi 8,59 triliun dolar. BlackRock, seperti halnya CEO-nya, BlackRock sendiri telah menghadapi berbagai kontroversi dan teori konspirasi. Bahkan selain dianggap sebagai bagian dari konspirasi Yahudi internasional, BlackRock dianggap sebagai ancaman oleh beberapa penganut teori konspirasi. Harga rumah meroket dan jari-jari kesalahan mengarah ke berbagai arah. Salah satu penyebab yang sering disebut adalah investor institusional seperti BlackRock yang dituduh menyita rumah-rumah keluarga tunggal dan menaikkan harga. Teori konspirasi berlimpah menggambarkan BlackRock sebagai kekuatan bayangan yang memanipulasi pasar perumahan untuk tujuan jahat. Seiring dengan meluasnya pengaruh BlackRock, teori konspirasi pun semakin berkembang. Beberapa orang menuduh bahwa BlackRock mengendalikan setiap aspek kehidupan manusia dengan mengutip kepemilikan mereka yang besar di banyak perusahaan dan keberadaan mantan karyawan BlackRock di posisi pemerintahan. Klaim Deep State ini menggambarkan seorang dalang misterius yang mengendalikan ekonomi global. Klaim aneh lainnya mengaitkan runtuhnya mata uang kripto Terra dengan BlackRock. Terra, platform mata uang kripto yang menjadi pusat teori konspirasi BlackRock, bukanlah sembarang mata uang digital. Terra adalah stablecoin algoritmik yang berarti nilainya dipatok ke aset lain, seperti dolar Amerika Serikat. Hal ini menjanjikan stabilitas di pasar yang cenderung tidak stabil, sehingga pengguna dapat dengan mudah membelanjakan, menyimpan, memperdagangkan, atau menukarkan koin Terra. Masuklah BlackRock, manajer aset terbesar di dunia. Sebuah video TikTok yang sekarang terkenal dari bulan Maret 2022 menuduh bahwa BlackRock melalui kepemilikannya yang begitu luas mengendalikan Terra, dan dengan demikian kemampuan kita untuk membelanjakan, menabung, dan berdagang. Video yang diberi judul "Satu-satunya perusahaan yang mengendalikan hidup Anda dan pemerintah" menjadi viral dan memicu api konspirasi. Sebuah teori konspirasi yang beredar di Facebook menuduh bahwa BlackRock memiliki 59,5 juta saham Dominion, seperti yang dinyatakan dalam sebuah postingan. Selain itu, postingan tersebut mengklaim bahwa BlackRock memiliki 45,7 juta saham Fox. Menambah intrik, pernyataan tersebut menunjukkan bahwa BlackRock memulai tindakan hukum terhadap dirinya sendiri dan memberhentikan Tucker Carlson sehubungan dengan gugatan tersebut. Pernyataan tersebut menyinggung tindakan hukum yang dimulai oleh Dominion Voting Systems terhadap Fox News yang menghasilkan penyelesaian yang dilaporkan mencapai lebih dari 700 juta dolar. Menyusul perkembangan ini, Fox News mengumumkan kepergian Tucker Carlson. Para penganut teori konspirasi memanfaatkan peristiwa ini dan konon menghubungkannya dengan BlackRock. Kembali ke tahun 2021, BlackRock berada dalam sorotan para pengkritiknya. Di bulan Agustus 2021, BlackRock menandai tonggak penting dengan meluncurkan reksadana pertamanya yang dirancang khusus untuk investor retail di Tiongkok. Pencapaian ini bukan hanya untuk BlackRock, ini juga merupakan momen penting bagi industri keuangan Tiongkok. BlackRock menjadi perusahaan manajemen aset asing pertama yang diberi izin oleh pemerintah Tiongkok untuk mengoperasikan anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh negara tersebut di pasar reksadana yang bernilai 3,6 triliun dolar. Reksadana ini menarik minat yang sangat besar, menarik lebih dari 1 miliar dolar dari 111.000 investor Tiongkok yang mengejutkan selama periode pembelian yang singkat. Namun, sambutan antusias ini sangat kontras dengan kekhawatiran yang disuarakan oleh investor miliarder George Soros yang menyatakan keyakinannya dalam sebuah artikel untuk The Wall Street Journal bahwa usaha BlackRock di Tiongkok merupakan sebuah kesalahan tragis yang berpotensi membahayakan kepentingan keamanan nasional Amerika Serikat dan negara-negara demokrasi lainnya. Sebuah kelompok hak-hak konsumen, Consumers First Initiative, meluncurkan
kampanye jutaan dolar yang secara langsung menargetkan raksasa keuangan BlackRock. Pesan utama mereka, BlackRock berinvestasi besar-besaran di Tiongkok, bersahabat dengan Partai Komunis Tiongkok atau PKT, dan secara bersamaan mengajari konsumen Amerika Serikat tentang perubahan iklim dan isu-isu keadilan sosial. Kemunafikan yang dirasakan ini adalah kekuatan pendorong di balik fase pertama kampanye, yang memanfaatkan iklan televisi dan papan iklan yang ditempatkan secara strategis di seluruh kota New York. Iklan yang ditayangkan secara nasional berjudul "Bertaruh pada Tiongkok" mengkritik hubungan dekat BlackRock dengan PKT dan menimbulkan kekhawatiran tentang potensi konsekuensi bagi kepentingan Amerika. Di bulan Desember 2021, alis mata kembali terangkat setelah muncul laporan bahwa BlackRock, manajer aset terbesar di dunia, memiliki investasi di dua perusahaan Tiongkok yang telah dimasukkan ke dalam daftar hitam oleh pemerintah Amerika. Perusahaan-perusahaan ini masuk dalam daftar hitam karena pelanggaran hak asasi manusia yang meresahkan terhadap Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang, Tiongkok. Situasi ini menjadi semakin kontroversial ketika terungkap bahwa BlackRock justru meningkatkan investasinya di salah satu perusahaan yang masuk dalam daftar hitam, Hikvision, setelah adanya sanksi tersebut. Langkah ini menimbulkan keraguan akan komitmen BlackRock terhadap prinsip-prinsip investasi yang beretika dan memicu kritik dari pihak-pihak yang merasa BlackRock lebih memprioritaskan keuntungan daripada hak asasi manusia. Juga di tahun 2023, pengawasan ketat terhadap investasi BlackRock di Tiongkok meningkat secara dramatis. Komite Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat untuk Partai Komunis Tiongkok meluncurkan penyelidikan resmi terhadap kepemilikan perusahaan tersebut. Komite ini berfokus pada investasi BlackRock di perusahaan-perusahaan Tiongkok yang menghadapi tuduhan pelanggaran hak asasi manusia yang mengerikan. Selain itu, mereka juga menyelidiki potensi hubungan antara perusahaan-perusahaan ini dengan Tentara Pembebasan Rakyat Militer Tiongkok. Penyelidikan ini menandakan perkembangan yang signifikan, yang menimbulkan kekhawatiran serius tentang keselarasan investasi BlackRock dengan kepentingan keamanan nasional dan praktik-praktik etika. Terlepas dari kontroversi dan teori konspirasi ini, Larry Fink dan BlackRock telah melalui perjalanan yang panjang. Jadi, bagaimana semuanya dimulai? Sejarah mereka. Larry Fink. Akar Larry Fink berawal dari masa kecil di California yang dimulai tanggal 2 November 1952. Dibesarkan di Van Nuys. Sebagai salah satu dari 3 anak dalam sebuah keluarga Yahudi, masa kecilnya dipengaruhi oleh beragam pengalaman. Ibunya, Lila, adalah seorang profesor bahasa Inggris yang kemungkinan besar mengasah kemampuan komunikasinya. Sementara ayahnya, Frederick, memiliki toko sepatu yang berpotensi memicu minat awal dalam bidang perdagangan. Pengejaran akademis Fink dimulai di UCLA, di mana ia meraih gelar BA dalam ilmu politik di tahun 1974. Ia kemudian mengasah ketajaman bisnisnya dengan meraih gelar MBA di bidang real estate di UCLA Anderson School of Management di tahun 1976, yang memperkuat fondasi untuk perjalanan karirnya di masa depan. Perjalanan keuangan Larry Fink dimulai sejak tahun 1976 di First Boston, sebuah bank investasi bergengsi di New York. Di sana, ia memainkan peran perintis dalam pertumbuhan pasar sekuritas beragun hipotek dan menjadi salah satu trader pertama instrumen keuangan inovatif ini. Bakat dan ketajamannya dengan cepat diakui membawanya mengelola seluruh departemen obligasi perusahaan. Kepemimpinan Fink tidak hanya terbatas pada manajemen portofolio. Ia menjabat sebagai anggota komite manajemen bank dan memegang jabatan prestisius sebagai direktur pelaksana. Semangat kewirausahaannya terlihat jelas dalam penciptaan Departemen Futures dan Opsi Keuangan, sebuah bukti bahwa ia memahami tentang tren-tren keuangan yang sedang berkembang. Selain itu, beliau juga mempelopori Mortgage and Real Estate Products Group, mengukuhkan keahliannya di bidang yang menjadi awal karirnya. Di awal karirnya di First Boston, bakat Larry Fink dalam menguasai dunia keuangan tidak dapat disangkal. Berbagai laporan menyebutkan bahwa ia berhasil meningkatkan aset bank secara signifikan sebesar $1 miliar, sebuah penghargaan atas kecerdasan strategisnya. Namun, kesuksesannya bukan berarti tanpa rintangan. Di tahun 1986, departemennya mengalami kerugian sebesar $100 juta karena prediksi suku bunga yang tidak akurat. Pengalaman ini terbukti menjadi momen penting bagi Fink. Pengalaman ini memperjelas pentingnya strategi manajemen risiko yang matang, sebuah prinsip yang akan menjadi landasan pendekatannya di masa depan dalam manajemen investasi. Keterpurukan ini mendorong tekadnya untuk menciptakan perusahaan yang tidak hanya memprioritaskan imbal hasil, tetapi juga kerangka kerja yang komprehensif untuk menanggulangi risiko. Momen yang menentukan ini akan membentuk arah karirnya, menuntunnya untuk mendirikan BlackRock, sebuah perusahaan yang akan mendefinisikan ulang dunia manajemen aset. Di tahun 1988, semangat kewirausahaan Larry Fink menjadi pusat perhatian. Bermitra dengan orang lain di bawah payung The Blackstone Group, ia mendirikan BlackRock, sebuah perusahaan yang ditakdirkan untuk menjadi raksasa finansial. Fink bukan hanya seorang pendiri, dia memegang kendali sebagai
sebagai direktur dan CEO, menunjukkan keyakinannya yang tak tergoyahkan pada potensi perusahaan. Ketika BlackRock berhasil meraih kemandirian di tahun 1994, kepemimpinan Fink tetap teguh. Dia mempertahankan posisi CEO-nya dan naik jabatan menjadi chairman di tahun 1998, mengukuhkan posisinya sebagai pemimpin. Dedikasinya kepada BlackRock melampaui jabatan-jabatan tertinggi ini. Ia menjabat berbagai posisi, mulai dari ketua dewan, memimpin komite eksekutif dan kepemimpinan, mengetuai dewan korporat, dan menjadi ketua bersama komite klien global. Penawaran umum BlackRock di tahun 1999 menandai tonggak sejarah yang signifikan, dan visi serta kepemimpinan Fink tidak dapat disangkal berperan penting dalam memandu perusahaan hingga saat ini. Pengaruh Larry Fink meluas hingga keluar tembok BlackRock. Di tahun 2003, ia muncul sebagai tokoh kunci dalam tata kelola perusahaan. Ketika Richard Grasso, CEO New York Stock Exchange, menghadapi protes publik atas paket gajinya yang selangit senilai $190 juta, Fink memainkan peran penting dalam menegosiasikan pengunduran diri Grasso. Langkah ini menjadikan Fink sebagai pejuang kompensasi eksekutif yang bertanggung jawab. Kembali ke BlackRock, Fink mengatur kesepakatan transformatif di tahun 2006, bergabung dengan Merrill Lynch Investment Managers. Langkah strategis ini menggandakan portofolio manajemen aset BlackRock, mengukuhkan posisinya sebagai pusat kekuatan finansial. Di tahun yang sama, BlackRock merambah real estate, mengakuisisi Stuyvesant Town Peter Cooper Village dengan nilai yang memecahkan rekor sebesar $5,4 miliar, kesepakatan properti residensial terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Namun, proyek ambisius ini menghadapi tantangan yang tak terduga dan akhirnya gagal bayar, mengakibatkan kerugian bagi klien BlackRock, termasuk kerugian sebesar $500 juta untuk sistem pensiun dan pensiun California. Setelah krisis keuangan tahun 2008 yang menghancurkan, pemerintah Amerika Serikat meminta bantuan BlackRock karena keahliannya. Perusahaan ini di bawah kepemimpinan Fink mendapatkan kontrak dari pemerintah untuk membantu pemulihan ekonomi. Keputusan ini menimbulkan pertanyaan karena hubungan Fink yang sudah terjalin lama dengan tokoh-tokoh penting pemerintah. Para kritikus melihat adanya potensi konflik kepentingan, terutama karena kontrak tersebut diberikan tanpa melalui proses tender yang kompetitif. Kekhawatiran ini semakin dipicu oleh perkembangan hubungan dekat antara BlackRock dan pemerintahan Obama. Fink dilaporkan bercita-cita untuk menjadi Menteri Keuangan di bawah Hillary Clinton di tahun 2016. Selain itu, BlackRock secara strategis memperkuat hubungannya dengan pemerintah federal dengan mempekerjakan banyak mantan pejabat pemerintahan Obama. Di bulan Desember 2009, kenaikan meteorik BlackRock berlanjut dengan akuisisi Barclays Global Investors yang mengukuhkan posisinya sebagai pemimpin pengelolaan uang yang tak terbantahkan di dunia. Meskipun memiliki kekuatan finansial yang sangat besar, Fink mempertahankan profil publik yang relatif rendah dengan penampilan di CNBC sebagai langkah utamanya untuk menjadi sorotan. Namun, kepemimpinannya terbukti mendapat kompensasi yang baik. Pundi-pundi BlackRock memberi Fink bayaran sebesar $23,6 juta di tahun 2010, meningkat menjadi $36 juta di tahun 2021. Memasuki tahun 2016, jangkauan BlackRock telah meluas secara global, mengelola $5 triliun Amerika Serikat dengan 12.000 karyawan yang tersebar di 27 negara. Pengaruh Fink meluas di luar bidang keuangan. Di tahun 2016, ia menerima penghargaan karena telah membina kerjasama positif antara Amerika Serikat dan Timur Tengah dan Afrika Utara di bidang perbankan dan keuangan melalui penghargaan prestasi Abana. Kekuatan dan pengaruhnya semakin diperkuat di tahun 2018 ketika Forbes menempatkannya di peringkat 28 dalam daftar orang paling berkuasa di dunia. Reputasi kepemimpinan ini sekali lagi digunakan di tahun 2020 ketika Federal Reserve yang menghadapi kejatuhan ekonomi akibat pandemi virus corona meminta keahlian BlackRock untuk menavigasi pembelian sekuritas yang bermasalah, yang mencerminkan peran penting yang mereka mainkan di tahun 2008. BlackRock. Sebagian besar sejarah BlackRock merupakan cerminan karir Larry Fink di kemudian hari setelah mendirikan perusahaan yang pada akhirnya menjadi raksasa keuangan. Di tahun 1988, sebuah tim yang terdiri dari 8 orang, termasuk Larry Fink, Robert Kapito, dan Susan Wagner mulai merevolusi manajemen aset. Visi mereka, BlackRock adalah perusahaan yang memprioritaskan manajemen risiko untuk klien institusional. Hal ini tidak lahir begitu saja. Fink dan rekan-rekannya, para veteran First Boston, telah menyaksikan secara langsung bahaya pasar sekuritas yang didukung oleh hipotek. Kerugian sebesar $90 juta Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Fink menyoroti perlunya praktik manajemen risiko yang kuat. Bertekad untuk menjadi lebih baik, mereka mencari pendanaan dari Pete Patterson dari The Blackstone Group yang percaya pada pendekatan yang berfokus pada risiko. Patterson awalnya menyebutnya Blackstone Financial Management dan memberikan dana sebesar $5 juta Amerika Serikat dengan imbalan 50% saham. Pertaruhan itu terbayar dengan cepat. Dalam hitungan bulan, bisnis ini menghasilkan keuntungan dan tahun 1989 aset mereka telah melonjak hingga mencapai 2,7 miliar, 4 kali lipat dari modal awal. Pertumbuhan yang mengesankan ini juga membuat
saham kepemilikan Blackstone menyusut menjadi 40%, memperkuat kendali Fink dan timnya atas kekuatan finansial mereka yang sedang berkembang. Tahun-tahun awal BlackRock ditandai dengan pertumbuhan yang luar biasa dan keputusan penting yang membentuk masa depannya. Di tahun 1992, perusahaan yang saat itu bernama Blackstone Financial Management mengelola 17 miliar dan mempertimbangkan untuk melakukan IPO. Namun, muncul perselisihan antara Fink dan Schwarzman tentang bagaimana cara berbagi ekuitas dengan karyawan baru. Fink membayangkan pendekatan yang lebih inklusif untuk menarik talenta-talenta terbaik, sementara Schwarzman memprioritaskan untuk mempertahankan kepemilikan Blackstone. Perselisihan ini akhirnya menyebabkan Blackstone menjual sahamnya di BlackRock di tahun 1994, sebuah langkah yang kemudian disesali oleh Schwarzman. Perusahaan yang baru berdiri sendiri yang kini bernama BlackRock melanjutkan perjalanannya dengan mengelola 53 miliar dolar di akhir tahun 1994. Debut publik BlackRock berlangsung di bulan Oktober 1999 dengan IPO yang menghargai perusahaan sebesar $14 per saham. Di akhir tahun, aset yang dikelola melonjak menjadi $165 miliar. Pertumbuhan tidak semata-mata terjadi secara organik. Akuisisi strategis mendorong kebangkitan BlackRock. Di tahun 2000, BlackRock Solutions, divisi analitik dan manajemen risiko perusahaan, lahir. Akuisisi seperti State Street Research and Management di tahun 2005 dan merger dengan Merrill Lynch Investment Managers di tahun 2006 semakin mengukuhkan posisi BlackRock sebagai kekuatan finansial. Krisis keuangan tahun 2008 membuat BlackRock melangkah ke dalam peran penting. Departemen Keuangan Amerika Serikat dan Federal Reserve memanfaatkan keahlian mereka untuk menangani aset-aset bermasalah dan mengawasi penyelesaian utang besar-besaran Bear Stearns dan AIG yang mengukuhkan reputasi BlackRock sebagai pemain kunci dalam pasar keuangan global. Tahun 2009, BlackRock telah naik ke puncak dunia manajemen aset. Pertumbuhan BlackRock terus melaju pesat setelah krisis keuangan. Di tahun 2010, mereka mengakuisisi unit investor global Barclays, mendapatkan platform ETF iShares yang terkemuka di industri, sementara Barclays memiliki saham yang besar di BlackRock. Langkah strategis ini mengukuhkan posisi BlackRock sebagai perusahaan besar. Pengaruhnya semakin besar di tahun 2011, ketika mereka bergabung dengan indeks pasar saham bergengsi S dan P500. Di tahun 2014, BlackRock telah menjadi raja manajemen aset yang tak terbantahkan, mengawasi $4 triliun Amerika Serikat. Selama periode ini, BlackRock mempertahankan reputasi yang kuat, mendapatkan tempat di daftar 50 perusahaan paling dikagumi versi Fortune pada tahun 2013. Pengaruh BlackRock terus meluas di tahun 2020. Tahun 2020, mereka dipilih oleh Federal Reserve untuk mengelola program pembelian obligasi yang krusial selama pandemi COVID-19, yang mengukuhkan peran mereka dalam stabilitas ekonomi global. Mereka juga mencetak sejarah di Tiongkok, menjadi manajer aset global pertama yang diberi izin untuk mengoperasikan bisnis reksadana di negara tersebut. Strategi investasi BlackRock juga menunjukkan adanya beragam diversifikasi. Sambil mengurangi kehadiran mereka di India, mereka terus mendukung perusahaan-perusahaan rintisan India, dan di tahun 2023 mereka dipercaya untuk menjual aset-aset bank-bank besar setelah krisis keuangan global. Komitmen mereka terhadap keberlanjutan terlihat jelas dalam kemitraan mereka dengan Selandia Baru untuk menciptakan dana investasi energi hijau. Selain itu, BlackRock telah memasuki ranah mata uang kripto dengan mengajukan aplikasi untuk ETF Bitcoin dan Ethereum. Dengan ETF Bitcoin pertama yang meraih kesuksesan besar, komitmen mereka terhadap pertumbuhan berlanjut dengan akuisisi Global Infrastructure Partners sebanyak 2024, sebuah langkah yang mempertegas fokus mereka pada strategi investasi jangka panjang. Larry Fink telah mengarahkan BlackRock dari perusahaan yang masih baru menjadi raksasa keuangan, sambil tetap mempertahankan profil yang relatif rendah. Jadi, apa pendapat Anda tentang Larry Fink dan BlackRock? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Selain itu, untuk menonton lebih banyak video dengan konten menarik, klik salah satu video yang tampil di layar Anda sekarang.